Halo, assalamualaikum sobat pembelajar. Hari ini saya mau sharing terkait beasiswa LPDP. Jadi kalau kemarin saya sudah pernah sharing tentang beasiswa UGM ya. Hari ini saya akan sharing terkait beasiswa LPDP. Jadi ada dua yang mau saya sharing, yaitu fail story. Jadi saat saya gagal dan saat success story di beasiswa LPDP. Baik sobat pembelajar semua, jadi yang pertama saya mau sharing terkait fail dulu ya. Jadi pada waktu saya gagal dalam seleksi beasiswa LPDP. Jadi waktu itu saya mendaftar sekitar tahun 2015, itu beasiswa LPDP yang reguler ya. Saya mendaftar untuk di UGM. Jadi di UGM waktu itu saya saat mendaftar di UGM bersamaan dengan saat saya apply. Jadi posisinya saya belum ada LOE, jadi saya daftar dan saya apply LPDP juga. Jadi bersamaan, itu tahun 2015 saya apply S2 di Fisika UGM. Oke, selanjutnya waktu itu saya sudah lulus sampai wawancara ya. Jadi posisinya saya sudah seleksi administrasi. Jadi waktu itu ada seleksi administrasi, kemudian FGD dan wawancara. Nah, yang waktu terakhir itu saya wawancara. Jadi kondisinya di situ saya dari pendidikan fisika melamar ke fisika, kemudian pada waktu kuliah saya itu kurang, jadi saya banyak bekerja. Jadi waktu kuliah itu bukan mahasiswa kupu juga, kuliah pulang bukan, tapi mahasiswa yang kuliah pulang kerja. Jadi saya tidak, istilahnya tidak berorganisasi. Jadi organisasi nggak pernah di waktu di kuliah, dan pada waktu lulus pun saya juga langsung kerja seperti itu. Jadi memang minim sekali portofolio saya waktu itu. Kemudian mungkin juga belum terasah ya skill komunikasi ya, karena waktu itu kan saya juga langsung belajar selama 2 tahun, itu masih kurang lah, skill komunikasi kurang dan sebagainya. Selain itu, waktu itu saya juga tidak sering menulis. Jadi tulisan-tulisan yang dipublikasikan, jadi mungkin menulis tapi tidak terpublikasi. Jadi tidak ada publikasi ilmiah, kemudian tidak ada buku ilmiah. Jadi memang minim sekali. Sudah pasti waktu itu gagal. Jadi kalau kita analisis tadi penyebab kegagalannya, ya pertama karena saya kurang portofolio, kemudian kurang portofolio ya, di dalamnya termasuk kurang berorganisasi, kemudian kurang menulis, kurang publikasi ilmiah, dan memilih jurusan yang di luar ekspertis saya waktu itu. Kenapa di luar ekspertis? Karena posisinya itu saya itu dari pendidikan fisika ke fisika, otomatis secara kefisikaan itu kurang dibandingkan kalau dari fisika murni ke fisika, atau misalnya saya dari pendidikan fisika ke S2 pendidikan fisika. Karena pada waktu wawancara itu kita juga di challenge, jadi kita tidak hanya ditanyain tentang kitanya, maksudnya tentang diri kita, tapi juga tentang ekspertis kita sebenarnya ahlinya di mana, kemudian nanti akan berkontribusi seperti apa. Otomatis pada waktu itu ketika saya menjadi guru, saya mengambil fisika, kemudian kurang gitu. Jadi nanti lulus mau jadi apa, saya masih belum kebayang waktu itu kan, karena saya juga kebetulan harus resign dari tempat ngajar. Otomatis kalau misalnya nanti keterima beasiswa, lulus mau jadi apa kan belum jelas. Jadi kalau kita sudah punya tahu nanti mau lulus mau jadi apa, mengambil jurusan ini tujuannya untuk apa, kenapa kamu ngambil jurusan itu, apa manfaatnya buat kamu dan buat lingkungan. Nah kayak gitu. Jadi secara garis besarnya kita harus benar-benar tahu tentang diri kita sendiri, harus
berkontribusi buat lingkungan, kemudian atau buat negara, bangsa negara, kemudian harus tahu nanti setelah lulus mau ngapain. Oke, itu tadi terkait yang fail ya, jadi fail story, yang gagal. Sekarang saya mau cerita terkait yang sukses story. Jadi waktu itu kalau sukses story baru aja ya, jadi saya apply di tahun 2021 gitu ya, 2021 berarti ya, betul, 2021 itu saya apply. Itu posisinya saya sudah diterima, jadi saya sudah punya LOE. Oke, saya sudah diterima di UGM. Sebelumnya saya sudah apply dulu, kemudian melakukan penundaan di UGM. Jadi saya sudah apply dan melakukan penundaan, karena kalau yang sekarang kan ada ya jalur sendiri namanya jalur pendaftar beasiswa di UGM. Jadi misalnya kita apply kita di situ bisa langsung penundaan gitu, jadi kita hanya dapat, yang penting kita dapat LOE nya gitu, jadi nggak harus langsung registrasi seperti itu yang sekarang jalur beasiswa, pelamar beasiswa, jalur pelamar beasiswa namanya sekarang ada. Pas waktu saya apply itu belum ada, jadi waktu itu saya apply itu sekitar tahun 2021, sekitar bulan Januari kalau nggak salah ya, saya agak lupa, Januari atau ya waktu itu semester genap saya apply, kemudian saya diterima. Saya mengajukan permohonan penundaan. Jadi waktu itu saya melakukan permohonan penundaan dikarenakan masih menunggu beasiswa. Jadi seperti itu kondisinya. Waktu itu saya akhirnya melakukan, posisinya saya juga sudah bekerja jadi sebagai PNS. Kemudian jalurnya yang saya ambil itu adalah jalur afirmasi, jadi bukan jalur reguler, otomatis saingannya juga berbeda ya. Jadi jalurnya afirmasi, kemudian posisinya sudah bekerja, dan saya sudah banyak melakukan publikasi. Jadi selama pendaftarannya ini untuk pendaftaran S3, jadi karena waktu S2 saya pakai beasiswanya beasiswa UGM, nah S3 saya apply LPDP. Nah selanjutnya saya pada waktu wawancara itu banyak ditanyai terkait diri sendiri. Jadi yang penting teman-teman harus tahu tentang diri kita sendiri setelah lulus mau ngapain. Kalau misalnya kita, kalau PNS kan jelas ya, setelah lulus pasti akan kembali ke institusi. Kemudian setelah itu kita karya apa yang paling bisa dirujuk, mungkin karena S3 juga ya, jadi karena saya ada beberapa karya gitu ya, beberapa tulisan. Nah saya apa nih yang paling bisa dirujuk kayak gitu. Nah untuk rekan-rekan yang mau apply S3 saya sarankan banyak menulis, terutama ada yang paling bisa dirujuk, misalnya buku. Nah seperti itu kan, pada waktu itu kebetulan saya sudah menerbitkan sebuah buku. Nah di buku itu yang saya jadikan istilahnya senjata gitu ya. Jadi buku yang saya tulis itu kan adalah gabungan antara pengalaman dan juga pengetahuan. Jadi di situ ya insya Allah paling bisa dirujuk seperti itu. Dan yang pasti teman-teman tidak boleh jumawa. Jadi pada waktu wawancara itu, kalau misalnya gini, kita misalnya mau istilahnya apa ya, menunjukkan keunggulan diri, kadang-kadang kita malah bisa jadi jumawa. Jadi kita tidak perlu jumawa, justru jangan jumawa, karena itu fix nanti teman-teman bisa malah nggak lolos di wawancara. Jadi persiapkan portofolio kalau menurut saya ya. Jadi yang terpenting saat apply beasiswa LPDP itu adalah mempersiapkan portofolio sebaik mungkin, banyak beraktivitas sosial. Misalnya kayak kalau teman-teman baru lulus S1 kemudian posisinya kayak saya nih kemarin, pas waktu S1 tidak banyak kegiatan yang
sosial gitu, atau tidak banyak kegiatan ikut organisasi kampus, nggak masalah sebenarnya, tapi teman-teman memberi dampak ke lingkungan. Misalnya teman-teman membuat kegiatan-kegiatan sosial, misalnya kayak mengajar gratis, atau misalnya ikutlah kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas itu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu penting banget buat teman-teman. Terus yaitu portofolio, yang penting portofolio harus kuat. Jadi kalau misalnya ditanya tips and trick beasiswa LPDP, menurut saya tidak bisa dicapai hanya dalam waktu sebulan 2 bulan. Teman-teman harus mempersiapkan beasiswa LPDP itu selama setidaknya setahun sampai 2 tahun. Itu pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi sejak teman-teman itu, misalnya teman-teman lulus pengen langsung apply, maka sejak setahun 2 tahun sebelum lulus, teman-teman harus sudah memperkuat portofolio, banyak menulis, banyak beraktivitas ilmiah maupun non ilmiah. Jadi portofolio itu harus kuat. Kalau portofolio kuat, otomatis kepribadian teman-teman akan terasah, komunikasi juga akan terasah. Jadi itu sudah otomatis. Kalau mungkin segitu aja ya teman-teman. Jadi kalau tadi kita bisa simpulkan ada 3 ya, ada 1 hal ya, sebenarnya bukan 3, sebenarnya ada 1 hal aja mungkin ya, 1 aja, tidak perlu 3. 1 kuncinya yaitu di portofolio. Jadi ya hanya yang penting portofolio kuat, kemudian teman-teman tahu diri teman-teman sendiri, insya Allah itu akan terasah dan menjadi bekal teman-teman buat apply beasiswa LPDP seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya share untuk kali ini. Jadi hanya terkait fail story dan success story di beasiswa LPDP, dan 1 kunci sukses teman-teman untuk beasiswa LPDP yaitu perkuat portofolio. Mungkin itu saja teman-teman. Salam sehat sobat pembelajar semua, semoga sukses dalam segala aktivitas. Dadah, assalamualaikum.